Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita dapat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Hari ini saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita sekalian. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menguatkan iman kita, membangun kehidupan kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menguasai hati dan pikiran kami sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini masih bisa bersama-sama di dalam Tuhan merayakan Paskah. Pada hari Jumat yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mendapatkan ada 2 bukti tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar bagi kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh Yesus mati dan sungguh Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu mereka ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Bapak Ibu, pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit karena Yesus tidak dapat dikuasai oleh dosa maupun oleh maut. Karena Yesus mati itu bukan karena dia berdosa, tetapi karena ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati menggantikan hukuman yang harusnya diterima oleh manusia yang berdosa. Yesus mati tetapi tidak bisa selama-lamanya dikuasai oleh kematian, tidak bisa selama-lamanya dikuasai oleh maut. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Firman Tuhan mengatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kita tahu itu karena Yesus tidak berbuat dosa. Yesus mati menyerahkan nyawanya untuk umatnya. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak lagi menanggung dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa karena Kristus sudah bangkit. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sudah bebas dari kuasa dosa. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa? Hal yang mesti kita selalu pegang, hal yang harus selalu kita lakukan adalah tetap berharap kepada kehidupan yang kekal itu sendiri. Kita tetap memegang keyakinan dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Kalau kita percaya bahwa kita akan hidup bersama dengan Kristus, lalu sementara kita ada di muka bumi ini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang mesti kita perbuat? Karena kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, maka kita akan dapat menjalani kehidupan kita di muka bumi ini dengan pertolongan Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dengan pengharapan yang kita miliki, kita akan tegak berdiri. Kita akan mengangkat wajah kita, kita akan menghadapi masa depan, kita akan menjalani kehidupan kita. Oleh karena Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dalam situasi saat ini di mana kita seperti dibiarkan oleh Tuhan untuk memasuki satu fase atau satu masa seperti proses dalam kehidupan kepompong. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, menarik sekali kalau kita mempelajari tentang bagaimana
ulat berubah menjadi kupu-kupu, dan proses salah satu yang dihadapi adalah proses menjadi kepompong. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam kepompong? Di dalam kepompong, ulat mengeluarkan suatu enzim. Enzim ini akan membuat tubuhnya menjadi meleleh, dan hampir seluruh jaringan tubuhnya tercerna menjadi cairan, dan cairan itu penuh protein. Namun ada bagian yang bernama cakram imaginal yang masih bertahan. Cakram imaginal ini merupakan kumpulan dari sel yang tidak ikut tercerna. Cairan ini akan membantu sel dan cakram imaginal membentuk anggota tubuh kupu-kupu dewasa. Seperti kepompong yang seolah berhenti dari kegiatan di luar dan memproses cairan imaginal untuk menjadi kupu-kupu dewasa, demikianlah kita akan memanfaatkan masa ini untuk mengembangkan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti Kristus yang dikubur dan sesaat lamanya dia berdiam diri lalu muncul sebagai pemenang, demikian juga kita akan muncul sebagai orang-orang yang menang. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa dengan adanya